Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita belajar tema 1 subtema 3 PB1 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita nanti, kalian akan mampu menemukan ide pokok dan menulis kesimpulan dengan benar. Kemudian kalian juga akan mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan. Dan yang ketiga, kalian akan mampu menyebutkan kehidupan politik di negara ASEAN dan menyebutkan perbedaannya di antara dua negara tersebut. Nah, anakku, perhatikan di sini. Ibu memiliki gambar hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Hewan-hewan tersebut adalah hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Kita nanti akan mencari tahu apa penyebabnya hewan tersebut menjadi langka. Di sini ada badak bercula 1 dari ujung kulon. Ada orangutan, juga ada harimau Sumatera. Perhatikan kedua gambar di sini. Ada gambar hutan yang sangat lebat. Kemudian di sini ada gambar perkotaan atau kota industri. Nah, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Kalian bisa membayangkan di sini tumbuh berbagai macam tumbuhan dan juga hewan yang tinggal di sini. Seandainya apabila hutan ini dijadikan perkotaan, maka kelestariannya atau keberadaan hutan akan terancam punah. Nah, bagaimana dengan nasib-nasib hewan yang ada di hutan? Tentu saja mereka akan kehilangan habitat aslinya. Lalu, di mana hutan-hutan tersebut akan tinggal ya? Kemungkinan hutan-hutan tersebut akan masuk ke pemukiman warga dan atau juga mengalami kemusnahan ya. Kemudian bagaimana pengaruh terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Maka akan bisa menyebabkan bencana alam serta polusi udara ada di mana-mana. Nah, anak-anakku, itu tadi sedikit kita kupas tentang kedua gambar tersebut. Di sini Ibu memiliki bacaan, yaitu ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, anak-anakku, dari bacaan tersebut kalian nanti bisa menemukan ide pokok sekaligus juga membuat sebuah kesimpulan. Selain itu, kalian juga akan bisa mempelajari tentang tempat-tempat pelestarian hewan yang ada di Indonesia. Mengapa ya hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Hewan tersebut perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem tentunya. Kemudian, apa ya manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Banyak sekali manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bisa melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, ataupun sebagai sumber obat-obatan. Nah, anak-anakku, berarti tugas kita adalah wajib melestarikan hewan langka tersebut. Jangan sampai musnah dan kita tidak boleh memburunya. Nah, nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut juga tentang tempat-tempat
perlindungan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di sekitarmu? Kamu juga harus melestarikannya. Nah, anak-anak, itu tadi gambaran tentang hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama sangat membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam pemanfaatan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Di sini nanti Ibu akan menampilkan kehidupan atau fakta politik dari negara-negara ASEAN. Nah, anak-anakku, kalian nanti bisa membacanya lebih lanjut pada buku tema kalian tentang fakta politik negara-negara ASEAN. Di sini Ibu akan membahas sekilas saja ya, seperti Brunei Darussalam. Brunei Darussalam kepala negaranya yaitu Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wadaulah. Dan ibu kotanya di Bandar Sri Begawan. Bahasanya Melayu dan juga Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Kemudian luas wilayahnya 5.765 km persegi. Jumlah penduduknya 422.675 jiwa, yaitu pada tahun Juli 2014. Hari kemerdekaan yaitu 1 Januari 1984 yang merdeka dari penjajahan Inggris. Lagu nasional yaitu Allah peliharakan Sultan. Nah, nanti juga ada negara Thailand, ada juga Indonesia, kemudian Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Nah, dan nanti tugas terakhir kalian akan menyebutkan perbedaan dan persamaan kedua negara tersebut terkait dengan politik. Nah, misalkan di sini Ibu ambil contoh ya anak-anak, kalian nanti bisa menyebutkan contoh yang lain. Contohnya adalah negara Indonesia dan Laos, misalkan saja ya. Mungkin di sini luas wilayahnya 1.904.569 km persegi. Sedangkan Laos luas wilayahnya adalah 237.955 km persegi. Kemudian juga perbedaan yang lain, Indonesia memiliki berbagai suku, agama, dan budaya. Mungkin juga Laos, nenek moyangnya penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Ataupun perbedaan yang lain di sini kalian bisa menyebutkan mata uangnya, mata uang Indonesia dan mata uang Laos tentu saja berbeda. Namun keduanya memiliki persamaan, yaitu persamaannya kepala negaranya adalah seorang presiden. Nah, itu tadi gambaran tentang persamaan dan perbedaan dua negara di ASEAN. Nah, anakku, kalian nanti bisa menyebutkan negara yang lain. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa.